Baik, pada saat ini saya akan melakukan health education berjudul Manfaat Parenting pada Perkembangan Jiwa Anak. Dengan saya Jonathan Matius Simanjuntak dan pembimbing saya itu Dr. Teresia MD Kaunang, SPKJ, Subspesialis AR Konsultan. Jadi parenting itu dapat diartikan sebagai serangkaian pola perilaku yang konsisten dilakukan orang tua dalam membimbing, mendidik, mengawasi, serta mendukung perkembangan anak. Pola asuh ini tidak hanya mempengaruhi perilaku jangka pendek, tapi juga berdampak panjang terhadap perkembangan psikososial, emosi, dan kesehatan mental anak. Kemudian hubungan parenting dengan perkembangan jiwa anak. Pola asuh atau orang tua atau parenting memiliki hubungan yang erat dan signifikan dengan perkembangan jiwa anak. Perkembangan jiwa yang dimaksud mencakup aspek emosional, sosial, moral, kognitif, dan kepribadian. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara orang tua dan anak berfungsi sebagai mediator penting dalam menentukan apakah anak akan tumbuh dengan kesehatan mental yang baik atau justru berisiko mengalami gangguan psikologis. Ada 4 macam teori parenting. Yang pertama itu ada teori parenting otoriter yang ditandai dengan tingginya kontrol, aturan yang kaku, serta komunikasi yang satu arah. Orang tua menuntut kepatuhan mutlak dan sering menggunakan hukuman sebagai bentuk untuk disiplin. Yang kedua itu demokratis. Parenting yang dianggap sebagai gaya yang paling adaptif. Pola asuh ini menyeimbangkan kontrol dengan kehangatan sehingga orang tua memberikan batasan yang jelas, namun tetap mendorong anak untuk mandiri. Yang ketiga itu permisif, yang dicirikan oleh tingginya kehangatan tetapi rendah dalam pengendalian. Orang tua bersikap longgar dan jarang memberikan aturan yang tegas. Dan yang keempat itu ada pengabaian, parenting yang ditandai dengan rendahnya responsivitas maupun kontrol. Orang tua minim keterlibatan dalam kehidupan anak, baik secara emosional maupun praktis. Kemudian ada dampak dari parenting yang buruk. Yang pertama ada gangguan kepribadian. Penyebabnya itu pola asuh yang tidak stabil secara emosional, kurangnya empati, atau sering menghina atau mengabaikan anak. Anak akan tumbuh tanpa model hubungan yang sehat, sehingga kesulitan membangun identitas dan hubungan yang interpersonal. Dampaknya itu bisa memicu gangguan seperti narcissistic personality disorder atau avoidant personality disorder. Kemudian dampak selanjutnya itu bisa ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang penyebabnya itu orang tua yang otoriter atau terlalu menuntut dan dapat membuat anak hidup dalam ketakutan akan kesalahan. Pola asuh yang tidak konsisten membuat anak merasa tidak aman secara emosional juga. Dampaknya anak menjadi mudah cemas, takut berlebihan, atau terlalu khawatir terhadap masa depan. Dan lebih parahnya lagi mungkin bisa berkembang menjadi generalized anxiety disorder atau panic disorder di usia remaja dan dewasa. Kemudian ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang penyebabnya itu bisa karena anak mengalami kekerasan fisik maupun emosional atau menyaksikan kekerasan domestik antara orang tua yang dapat berdampak anak bisa alami mimpi buruk, ketakutan yang ekstrim, dan menghindari hal-hal yang mengingatkan pada trauma. Kemudian yang terakhir itu bisa juga menimbulkan depresi yang penyebabnya itu karena kurangnya kasih sayang, validasi, atau perhatian emosional dari orang tua. Bisa juga karena pola asuh yang abusif, kemudian bisa juga karena rasa gagal yang memenuhi ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Dampaknya anak merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan kehilangan motivasi. Kemudian untuk penanganannya, bisa dilakukan terapi psikologis untuk anak, seperti terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy atau CBT, bisa dengan terapi bermain atau play therapy, bisa juga dengan terapi trauma atau trauma focus CBT atau EMDR, atau bisa juga penanganan dengan intervensi terhadap orang tua, yakni dengan parenting education dan counseling, terapi individu bagi orang tua, atau monitoring dan evaluasi rutin. Untuk pencegahannya, membangun komunikasi yang sehat, menetapkan disiplin dengan kasih atau otoritatif parenting, menjadi role model yang positif, menemukan rasa aman dan kasih sayang, mendidik orang tua sejak dini, dan bisa juga dengan membawa ke tenaga kesehatan dan psikolog.
Kesimpulannya, oleh karena itu optimalisasi parenting seharusnya menjadi perhatian tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan lembaga pendidikan. Edukasi mengenai pola asuh yang sehat, dukungan terhadap orang tua dalam menjalankan perannya, serta kebijakan publik yang pro keluarga akan berkontribusi besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara mental, resilient, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sekian Health Education dari saya, terima kasih.